علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد بدر التمام وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mubarak yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat jamaah kajian Jumat malam yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka kembali, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di masjid kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam alaihi selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Ya, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali ya, karena di bulan kemarin kita sempat off ya, sempat libur. Kita hari ini lanjutkan materi itu babun fil istiqomati. Ini sebetulnya saya juga agak lupa sampai mana kemarin ya, tapi saya cek di YouTube ya, di channelnya kita, insya Allah babun fil istiqomah ya. Tapi saya kemarin sempat kita singgung ini, sempat kita bahas, tapi kelihatannya belum sampai selesai. Jadi kita masih di babun fil istiqomati. Kita hari ini akan mempelajari bab yang membahas tentang istiqomah. Istiqomah ini dari kata qoma yaqumu qiyaman, aslinya itu ya. Jadi qoma itu artinya tegak ya, lurus ya, berdiri tegak. Kemudian ada tambahannya, ada 3 huruf tambahannya, ada alif, sin, dan ta. Jadi qoma menjadi istaqomah. Istaqoma yastaqimu istiqomatan, yang gitu. Itu kalau kita fokus di itu namanya ada fannya, itu namanya ada syaraf ya. Aslinya qoma yaqumu. Kalau itu dari fi'il sulasi ya, dari 3 huruf. Kemudian ini dapat tambahan 3 huruf lagi menjadi 6 huruf. Jadi aslinya itu fi'il, kalimat fi'il itu ada 3 huruf saja hurufnya. Ada yang dapat tambahan 1 huruf, kemudian ada yang dapat tambahan 2 huruf, dan yang terakhir ada dapat tambahan 3 huruf. Termasuk lafaz istiqomah ini. Aslinya qoma yaqumu qiyaman, jadi istaqoma yastaqimu istiqomatan. Di antara yang tambahnya sama dari istiqomah ada istighfar, aslinya dari kata ghafaro, 3 huruf. Kemudian ada menjadi istighfaro yastaghfiru istighfar, sama. Karena itu memang ada rumusnya ya, sama ya. Contoh yang lain banyak ya. Jadi itu istiqomah, tegak lurus. Jadi kita berusaha
selalu menegakkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita harus ingat bahwa kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu kita berusaha selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha menjauhi larangan-larangannya Allah. Karena pasti dalam perjalanannya pasti ada kendala di tengah-tengah perjalanan itu. Ya, pasti ada kendala. Karena Allah juga sudah menjelaskan bahwa manusia itu akan diuji oleh Allah. Semua akan mendapat ujian dari Allah. Nah, selama dapat ujian ini, ya kira-kira masih bisa istiqomah apa tidak? Berarti kalau tetap istiqomah di jalannya Allah, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, dia kok tetap bisa istiqomah, berarti orang tersebut nanti dinyatakan lulus. Qala Allah Ta'ala, qala Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Fastaqim. Maka kamu berusaha tegak luruslah kama umirta, seperti apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi perintahnya tadi Allah tadi gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk selalu bertakwa. Tadi berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla yakhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka berkata, berarti orang banyak ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna, Tuhan kami, Allahu, Allah. Tuhan kami adalah Allah. Kalau Rabbuna berarti Tuhan kami. Kalau Rabbi, Tuhan saya. Rabbuna Allahu, Tuhan kami adalah Allah. Berarti orang-orang tersebut mengakui bahwa Allah menjadi Tuhannya. Sumastaqamu, kemudian orang-orang tersebut istiqomah, berusaha menegak luruskan atas perintah-perintah Allah. Ya, barang siapa yang selama hidupnya mengakui Allah menjadi Tuhannya, kemudian selama hidupnya
dia selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tatanazzalu alaihim, tatanazzalu maka akan turun alaihim kepada orang-orang tersebut al malaikatu, para malaikat. Barang siapa yang selama hidupnya mengakui Allah menjadi Tuhannya dan selama hidupnya dia selalu menjalankan perintah dan jalan Allah, maka besok ketika orang-orang tersebut itu akan meninggal, ya, malaikat Israel sudah sangat dekat dengan orang tersebut, ya, sudah sakaratul maut, maka malaikat akan mendatangi orang-orang tersebut, ya, berbisik kepada orang-orang tersebut. Apa yang dibisikkan? Allah takhafu, kamu tidak usah takut. Ya. Takut apa di sini? Ya. Tidak usah takut akan kematian, tidak usah takut akan mati, dan tidak usah takut apa yang akan terjadi nanti setelah mati. Makanya orang Islam itu selama hidup, ya, seperti tadi mungkin banyak cobaannya, mungkin pernah terpeleset, tapi Allah selalu membuka pintu taubat kepada orang Islam. Allah selalu membuka pintu taubat. Tapi kalau sudah di fase ini, ya, nafas sudah sampai tenggorokan, nah ini taubatnya sudah tidak diterima lagi. Selama belum itu masih diterima taubatnya, tapi ketika nafas sudah sampai tenggorokan, sudah sakaratul maut, maka taubatnya tidak diterima. Karena pada waktu itu, ya, ketika malaikat mendatangi orang-orang yang mengakui Allah menjadi Tuhannya dan istiqomah selama hidupnya, ketika itu akan ditunjukkan tempatnya ketika setelah mati. Akan ditunjukkan tempat orang-orang tersebut setelah mengalami kematian. Jadi kalau orang yang taat, beriman, bertakwa, akan ditunjukkan nikmat, ya, akan ditunjukkan surga bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya orang-orang yang selama hidupnya banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, maka akan ditunjukkan neraka kepada orang-orang tersebut. Maka dari sini tobatnya sudah tidak diterima, karena sudah kelihatan, sudah ketahuan tepatnya besok di mana, sudah ketahuan. Sudah tahu tempatnya mau di neraka kok tobat, ya makanya tidak diterima. Enak nanti ya, kok kelihatan mau di tempat neraka terus dia bertobat, ya nggak bisa, sudah habis waktunya. Jadi ketika sudah sampai tenggorokan nafasnya, maka taubatnya sudah tidak diterima. Allah takhafu, tidak usah takut akan kematian dan apa yang akan dialami setelah mati. Wala tahzanu, dan tidak usah bersedih, ya, khawatir. Di sini yang dimaksud adalah tidak usah bersedih tentang apa yang orang-orang tersebut tinggalkan. Tidak usah khawatir tentang keluarganya, tentang anak-anaknya, tentang istrinya, tentang harta benda yang ditinggalkannya. Tidak usah khawatir.
Karena Allah yang akan menanggung semua itu. Jadi kita juga gitu ya. Kita nggak usah khawatir. Ketika kita punya anak, kemudian nanti sudah waktunya dipanggil oleh Allah. Jadi sekarang kita harus yakin ini, harus meyakini ini. Kita nggak usah khawatir tentang bagaimana keadaan keluarga kita, bagaimana tentang kondisi anak-anak dan istri kita. Karena Allah yang akan mengatur itu semua. Kan banyak contoh ya. Kadang ada anak itu ketika orang tuanya lengkap, ya, mungkin pendidikannya atau ekonominya belum tertata, tapi ketika mungkin ada yang meninggal, ayahnya mungkin tambah dia sekolahnya tambah jadi tinggi, ya, bisa kuliah juga sampai lulus, ekonominya juga tertata, ya, istrinya juga rezekinya cukup. Jadi nggak usah khawatir. Dan ini kita harus meyakini ini, bahwa Allah akan mencukupi, akan mengatur semua yang ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman tadi. Wa absyiru, dan berbahagialah kalian semuanya bil jannati, dengan surga. Semua dilupakan, nggak usah dipikirkan, nggak usah dikhawatirkan, dan berbahagialah tentang akan dimasukkan ke surganya Allah. Allati kuntum tu'adun, yang surga tadi ya, yang telah dijanjikan kepada kamu semuanya. Jadi ganjarannya adalah surga. Orang-orang yang selama hidupnya mengakui Allah menjadi Tuhannya dan dia istiqomah ketika hidupnya, ganjarannya besok adalah surganya Allah. Bukan surga yang lain, tapi surganya Allah. Nahnu awliyaukum. Nahnu, kami, maksudnya di sini adalah Allah ya. Awliyaukum, yang melindungi kamu sekalian fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirati, dan juga kehidupan akhirat. Jadi semua sudah diatur oleh Allah selama di dunia dan selama di akhirat. Ya, jadi kita nggak usah khawatir. Kita sebelum di dunia ini juga pernah melewati alam yang lain, yaitu alam kandungan ibu kita. Apakah kita pernah berpikir ya, selama di kandungan itu kita juga semuanya tercukupi, semua kebutuhan kita itu dicukupi oleh Allah. Dari asalnya nutfah ya, sampai terus sampai menjadi bayi ya, selama di kandungan itu semua kebutuhan, semua nutrisi, semua vitamin dicukupi oleh Allah. Padahal kita kan ya tidak pola apa-apa di dalamnya, tapi Allah menanggung rezeki kita di dalam kandungan ibu kita. Begitupun ketika di dunia kita. Jadi nggak usah khawatir, Allah sudah menjamin rezeki kita. Termasuk juga besok di akhirat Allah juga menjamin
rizki kita. Mas. Walakum, ya, dan bagi kamu sekalian, fiha, di dalam surga, ma tashtahi, apa-apa yang kamu inginkan, apa-apa yang diinginkan, anfusukum, dirimu semuanya. Dan di surga itu apapun yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, kita pengen apa, pasti ada di surga. Mungkin selama di dunia belum sempat kita miliki, ada hal yang sangat kita pengini sekali, ya nanti di surga akan dipenuhi oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir, kalau nggak kesampaian di dunia, ya nanti di surga akan dipenuhi oleh Allah. Apapun itu, sak minta sak njaluk nggak ada batasan di surga. Di surga yang ada hanya kenikmatan, nggak ada kesusahan, ya sedikit pun nggak ada, ya sumuk keringetan nggak ada, buang angin nggak ada, semua tercukupi. Walakum, dan bagi kamu sekalian, fiha, di dalam surga, ma tad'una, apa-apa yang kamu cari, apa-apa yang kamu minta, ya semua akan dicukupi. Nuzulan, yang diturunkan, min ghafurur rahim, dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini kemarin lihatnya sampai sini, ya. Min ghafurir rahim. Ya, jadi sifat Allah itu Rahman dan Rahim. Kalau Rahman itu hanya di dunia saja. Kalau Rahim itu sifat kasih sayang Allah itu di akhirat. Rahmannya Allah saja ketika di dunia itu semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang ini, bahkan sampai besar kiamat, itu tercukupi. Bahkan orang-orang non-Islam itu lebih kaya dari kita semuanya. Itu dari sifat Rahmannya Allah. Itu kalau di persen itu hanya berapa persen. Tapi yang 100% besok adalah sifat Rahimnya Allah. Ini berlaku di akhirat besok. Ini nggak bisa kita bayangkan, ya. Wong di dunia saja ini yang sifat Rahman ini, apa-apa itu kita sering takjub, ya. Apalagi besok di akhirat. Sifat Rahimnya Allah lebih luas lagi. Jadi itu ganjaran, ya, bagi orang yang selama hidupnya mau mengakui Allah menjadi Tuhannya, dan selama hidupnya dia mau selalu berusaha istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna, Tuhan kami Allahu, yaitu Allah, sumastaqamu, kemudian orang-orang tersebut istiqomah, berusaha selalu menjalankan perintah dan menjalankan Allah, fala khaufun, maka janganlah takut, alaihim, orang-orang tersebut, wala hum yahzanun, dan tidak usah khawatir. Kenapa tidak usah takut, tidak usah khawatir? Ulaika ashabul jannah, karena orang-orang tersebut, orang-orang yang mengakui Allah dan selalu istiqomah tadi, itu adalah ashabul jannah, para penghuni surga. Ketika sudah masuk surga, khalidina fiha,
maka orang-orang tersebut akan kekal di dalam surga. Ya, kita di dunia ini kan hanya ya mampir ya. Kita harus sadar, kita harus tahu ya. Di dunia itu hanya sebentar saja, hanya sementara. Tapi yang kekal besok adalah di hari akhir, di akhirat besok itu. Ketika kita masuk surga, maka kita akan kekal di dalamnya. Ya, makanya ya kalau mau apa-apa ya harus kita ingatkan lagi diri kita ini. Kira-kira ini yang kita kerjakan prospeknya sementara apa selamanya? Kalau sementara berarti hanya untuk di dunia saja. Kalau yang selamanya berarti untuk di surga nanti. Jadi bisa kita manajemen dengan niat kita semuanya. Usahakan apapun yang kita kerjakan itu kita niyati ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, ya kerja juga ibadah, ya, ngajak jalan-jalan keluarga anak istri juga diniati ibadah. Jangan hanya ngeluyur gitu saja, jangan, eman nanti. Ya, menyenangkan keluarga kan juga ibadah. Nah, jadi diniati seperti itu. Jazaan, ya surga tadi adalah menjadi balasan bima kanu ya'malun, dari apa yang orang-orang tadi kerjakan ketika di dunia, yaitu untuk ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang istiqomah, tentang balasan bagi orang-orang yang selama hidupnya istiqomah, tegak lurus dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wan Abi Amrin, kita mulai masuk hadisnya, dan diriwayatkan dari Abi Amr, wakila Abi Amroh, juga disebut dengan Abi Amroh. Abi Amroh Safyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, sahabat Abi Amr berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah li kepadaku, fil islami, dalam agama Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan, yang aku tidak bertanya perkataan tersebut ahadan kepada satu orang pun, wairoka, kecuali engkau. Jadi sahabat Ammar pernah bertanya kepada Rasulullah agar Rasulullah itu memberi nasihat, ya, gambarnya gitu ya, memberi nasihat kepada sahabat Ammar, yang nasihat itu hanya ditanyakan kepada Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, qul, katakan. Apa jawaban Rasulullah? Amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomahlah. Berarti sama dengan tadi ya, dari ayat Al-Quran yang pertama tadi, Allah Ta'ala fastaqim kama umirta. Ini juga sama. Hadisnya Nabi juga mengatakan, qul amantu billah summastaqim. Jadi katakan bahwa aku beriman kepada Allah. Berarti tadi ya, mengakui Allah menjadi Tuhannya. Summastaqim, kemudian istiqomah, kemudian selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah.
Ya, enggak banyak pesannya Nabi Muhammad. Nasihatnya tidak panjang. Cukup amantu billah summastaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah, jaga iman tersebut. Ya, aslinya enggak banyak ya. Yang harus kita lakukan aslinya tidak banyak. Cukup ini. Amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah dalam iman tersebut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayat dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah pernah berkata, qaribu, beribadahlah, beribadahlah yang tidak terlalu ke atas ya ataupun ke bawah. Maksudnya itu kita diperintah oleh Nabi untuk beribadah ya sedang-sedang saja ya. Tidak terus menerus ya. Banyak tidak, atau sebaliknya sampai belas ya, jangan sampai seperti itu, tapi beribadahnya yang sedang-sedang saja. Ya maksudnya dengan ini ya sesuai perintah Allah. Sholat ya sholat 5 waktu, puasa ya puasa Ramadan. Kalau bisa menambahi sholat rawatib ya silahkan ditambahi. Bisa sholat malam ya silahkan dikerjakan. Jangan sampai karena sholat malam saking banyaknya, saking lamanya ya, kemudian ketika nunggu subuh ketiduran sampai subuhnya kelewatan ya, jangan sampai ya tapi kalau bisa ya ketika sholat malam ya lanjut meleknya sampai subuh. Wasadidu, dan beribadahlah yang tepat ya sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Wa'alamu, dan ketahuilah, annahu, sesungguhnya seorang hamba ya, layang jua, itu tidak tahu, ahadun minkum ya, salah satu dari kamu sekalian itu bi amalihi, dari amal orang tersebut. Bahwa kita harus tahu ya, ini pesannya Nabi, bahwa orang tidak tahu dari amal ibadahnya yang mana dia akan selamat, dari amal ibadah yang mana yang diterima oleh Allah. Tapi yang pokok ya harus kita tetap kerjakan. Kalau bisa ditambahi dengan yang tambahan silakan ditambahi. Karena bisa jadi dari hal yang sepele kelihatannya itu yang diterima oleh Allah. Dari hal yang kecil mungkin itu yang diterima oleh Allah. Kan banyak ceritanya ya. Ada seorang pelacur ya, saya yakin banyak yang sudah ceritanya ini. Ya, seorang pelacur ketika pulang dari kerjanya, nah, di tengah perjalanan menemui seekor anjing yang kehausan.
Karena rasa ibanya, dia nyopot sepatunya, kemudian ambil air dengan sepatu tersebut dan diminumkan ke anjing tersebut. Ya. Dari hal itu Allah mengampuni orang tersebut. Kelihatannya sepele, tapi itu ternyata yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu kan banyak cabangnya. Iman itu banyak cabangnya. Salah satu cabangnya adalah jika kita berjalan kok melihat di jalan terus ada ranting yang menghalangi orang yang lewat, maka kita diberitahu untuk menyingkirkan ranting tersebut. Ya. Itu kan termasuk cabang dari iman. Qalu, kemudian para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau wahai Rasulullah, apakah juga termasuk engkau itu yang tidak tahu mana amal diterima itu? Kemudian Rasulullah menjawab, qala wala ana, ya, dan saya pun tidak tahu, illa ayyataghammadani, kecuali Allah memberi karunia kepadaku. Illa ayyataghammadani Allahu, kecuali Allah itu memberi karunia kepadaku, birahmatin, dengan rahmatnya Allah, minhu, birahmatin, dari rahmat, minhu, dari Allah, wa fadlin, dan keutamaan dari Allah. Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah rahmatnya Allah, sifat rahmatnya Allah. Kalau kita ngomong amal kita, ya tadi kita nggak tahu mana yang terima Allah, dan umur kita itu tidak panjang. Jadi umat Nabi Muhammad itu baina sitin wa sab'in, di antara umur 60 sampai 70 tahun. Kita kira-kira dalam umur segitu seberapa amal kita? Karena besok di akhir itu kekal. Kalau kita hanya mengandalkan amal kita, ya berarti jatah kita cuma segitu di surganya Allah, cuma baina sitin wa sab'in. Tapi kalau kita meyakini bahwa kita masuk surga karena rahmatnya Allah, ya itu yang beda. Itu yang akan membuat kita kekal di dalam surganya Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat dari Imam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala ulama'u, ya, para ulama berkata ya tentang istiqomah ini, apa yang dikatakan oleh para ulama, al istiqomatu, makna istiqomati, adapun makna istiqomah adalah luzumu ta'atillahi ta'ala, konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istiqomah. Ya tadi, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, sedang dalam keadaan senang tetap beriman, sedang dalam keadaan susah juga tetap beriman, keadaan longgar tetap beriman. Jadi istiqomah, konsisten dalam taat kepada Allah. Ya ternyata di dalam konsisten ini pasti akan ada kendala tadi, ada rintangan tadi. Maka orang-orang yang istiqomah pasti akan bisa melewati rintangan-rintangan tersebut. Ulama juga mengatakan bahwa ada satu makalah ya, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah.
Kalau keistimewaan orang-orang kan berbeda ya. Kalau Nabi kan mendapatkan mukjizat. Ya. Kalau orang-orang setelah Nabi, wali-walinya Allah itu mendapatkan karomah. Ya, ini istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Kan banyak tuh ya. Mbak Umayyad yang bisa hidayatin mungkin bisa jalan di atas air, ada yang bisa terbang. Tapi istiqomah itu, ya istiqomah ini itu melebihi sifat-sifat itu, karena tidak semua orang bisa istiqomah. Ya seperti ini kita kajian malam Jumat malam ini juga tidak semua kita dapat istiqomah. Tapi ada juga mengatakan bahwa istiqomah itu di sini maksudnya adalah istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Seumpama kita kok punya rutinan seperti ini, kajian di Jumat malam, ya kita selalu berusaha untuk datang terus, ikut terus. Tiba-tiba suatu hari ada kondisi di mana kita tidak bisa hadir. Mungkin karena merawat ibu kita, mungkin karena merawat keluarga kita sehingga kita tidak bisa hadir. Kita harus tahu bahwa merawat keluarga, merawat ibu itu juga adalah sebuah kebaikan. Jadi istiqomahnya masih tetap ada. Karena ketika kajian juga melakukan kebaikan, ya, ketika merawat ibu, merawat keluarga itu juga sebuah kebaikan. Jadi udurnya bukan ditinggal ngopi ya, atau yang lainnya. Itu ya istiqomah ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.